warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di acara yang ditunggu-tunggu oleh warganet atau netizen ya, Live Podcast Sebot TNG. Malam ini tadinya hujan, tapi alhamdulillah nih sudah reda nih. Saya bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak Kaunang. Pak, assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malam ini Live About TNG membahas mengenai olahraga nih. Pesta olahraga di Kota Tangerang. Karena Kota Tangerang sendiri akan menjadi tuan rumah ya, Porprov Banten 2022. Pak Konang, kita mau pertama-tama mengomentari judul ini dulu nih. Pesta olahraga di Kota Tangerang. Izin komentar dikit aja. Ya, ini pesta yang luar biasa karena sepanjang Provinsi Banten berdiri, ini kita mengadakan pesta dengan melibatkan 47 cabur terbanyak saat Provinsi Banten berdiri sampai hari ini. Mungkin besok ini adalah pesta terbesarnya. Pesta terbesar ya, Kota Tangerang jadi tuan rumah ya. Oke. Netizen juga perlu paham dulu nih Pak Kadis nih, Porprov Banten tuh apa sih? Bisa dijelaskan secara detail gitu. Terima kasih. Ini Porprov itu perhelatan antar kota kabupaten yang ada di provinsi. Kebetulan besok adalah Porprov yang ke-6, di mana 8 kota kabupaten adu prestasi di cabang olahraga. Persiapan dari pemerintahan Kota Tangerang ini terkait hajatan besar nih Porprov Banten nih bagaimana? Kalau bicara olahraga, ini kan olahraga ada dua, olahraga prestasi dan olahraga non prestasi. Kalau olahraga non prestasi itu kita bermitra strategis dengan Kormi. Tetapi kalau olahraga prestasi kita bermitra strategis dengan KONI. Jadi bicara persiapan bersama. Pertama, kita bagaimana menyiapkan alat tandingnya, yang kedua venue-nya, yang ketiga adalah kepanitianya. Semua berproses menuju kesiapan 11-11. Nah, tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Moga-moga pukul 22 lonceng untuk Porprov 6 bisa dimulai. Aplaus dong, wih. Malam ini kita diskusi di tempat biasa ya, Pres Kopi Cipondo. Ini punya hidung nih, punya sahabatnya Pak Kadis nih ya. Junior saya yang suka ngeprank saya. Iya, oke siap. Pak Kadis ini banyak disaksikan oleh warganet karena follower kita nyari 1 juta ya, follower ya. Apa sih acara-acara yang nanti melihat? Tadi kan cabornya 47. Nah, yang ibarat katanya menyedot perhatian banyak orang ini. Apa aja cabur-cabur yang nanti bakal ditonton banyak orang? Jadi pesta olahraganya. Pesta ini yang salah satu cabang olahraga yang digemari banyak orang. 1 sepak bola, 2 basket, 2 silat, dayung. Karena putra-putri kita di Kali Sidadane, disitulah dia lahir, disitulah dia jadi atlet. Jadi penontonnya adalah warga di mana menyaksikan putra putrinya tanding tingkat provinsi. Jadi gairahnya pasti luar biasa. Sepak bola kita bukan hanya 1 venue yang kita siapkan, 1 lapangan benteng, 2 di Cipondo, yang ketiga ada di Cibodas, keempatnya adalah di Argo Pantes. Jadi 1 cabang olahraga kita mempersiapkan 4 venue supaya dalam frekuensi pertandingan bisa cepat selesai, tidak berlama-lama. Wah, menarik juga nih. Bola kan boleh ada penontonnya itu? Boleh, ya aturan sekarang kan boleh ada penonton ya. Porprov tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 ya. Target apa nih? Target khusus dari Kota Tangerang ini? Ya, sebagai tuan rumah minimal punya target adalah sukses administrasi. Jadi kita tidak boleh setelah Porprov ada masalah secara administrasi. Sukses penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini kita sukses dengan menyiapkan venue-nya, perlengkapannya. Sukses prestasi, timbul prestasi-prestasi pemecah. Misalnya kalau renang kemarin 100 meter gaya dada misalnya, berapa menit ini lebih cepat lagi. Jadi
sukses di prestasi. Sukses juga harapan kita semua, sukses juara umum sebagai tuan rumah. Aplaus dong, Kota Tangerang targetnya juara umum nih. Wah, menarik juga nih. Terkait tadi cabur udah, venue apa udah siap Pak Kadis? Ya, kita ini kan habis pandemi. Sejatinya gor-gor juga dalam keadaan baru dibuka beberapa bulan yang lalu, tidak boleh aktivitas. Maka dengan segala terbatasan waktu, suka atau tidak suka kita mempersiapkan. Ada yang sudah siap hari ini ready, ada yang berproses membangun. Kalaupun yang berproses membangun, oh di harinya nggak selesai, kami pun menyiapkan opsi cadangan. Nah, misalnya satu lokasi futsal sedang dibangun di Green Lake. Nah, namun bila mana nggak selesai, saya ada venue tri ada di Karangtengah yang sudah kami siapkan. Kami badminton juga menyiapkan di Tirta, nah, di Modeland, Tirtamas ada 20 land untuk badminton kita persiapkan untuk cadangan. Jadi cadangan itu kita persiapkan di mana yang posisi yang kita bangun. Kalau harapan kita semua target tercapai, selesai pada waktunya. Namun bila mana tidak, kami pun menyiapkan opsi. Ada plan B ya berarti ya, ada plan B. Oh ini oke juga nih. Kita ini nih, Bo TNG juga pernah dapat laporan ya, terutama waktu kejadian di GOR itu ada banjir juga ada. Nah, November ini kan bulan penghujan juga nih, gimana nih Pak Kadis nih? Harap-harap cemas juga apa bagaimana nih? Ya, hujan itu bukan suara musibah ya, sebuah kebarokahan. Nah, jadi kalau depan GOR Dimyati ada genangan, sebetulnya orang yang kecilnya di Dimyati, jalan Dimyati sudah biasa di Pengkolan itu ada genangan sebetulnya. Hanya saja kemarin ada luar biasa karena masuk ke GOR Arena, dan itu kita bergotong cepat untuk menguras. Namun, insya Allah sebelum Prokop digelar, kita akan merenov mana-mana item-item primer untuk mendukung GOR Dimyati yang nantinya untuk venue basket dalam posisi insya Allah baik. Dan saya juga jadi saksi waktu itu Pak Kadis emang ngituin air tuh di GOR. Kita sama-sama ada di lokasi waktu itu ya. Tapi klarifikasi saya sebetulnya di saat itu bukan untuk viral ya. Saya ingin kerja bakti bersama OB karena OB dari malam jam 2 itu hujan sudah masuk. Bagaimana sulitnya OB sampai jam 9 pagi itu nguras belum selesai. Nah, saya bantu cepat karena ini kan bahannya jati ya. Kalau terlalu lama kan pasti rusak semua. Jadi mengembang. Akhirnya kita beberapa titik ya spot ya harus kita ganti akhirnya karena timbul kan lemnya nggak kuat ya. Selain itu Pak Kadis, izin mau nanya kendala-kendala apa nih yang saat ini nih, sedang diinin Pemkot Tangerang nih, kendala-kendala lah. Ya kalau kemarin kendalanya kan kita latihan harusnya 1 tahun di GOR. Tapi sahabat kita semua kita tahu kita mengalami pandemi di mana GOR-nya juga nggak boleh dipakai, latihan kerumunan nggak boleh. Bahkan sampai hari ini juga pandemi belum selesai. Tapi dengan kita sudah berbooster, sudah protokol kesehatannya cukup ketat, kita kan sudah booster juga, makanya buka masker ya, sudah berjarak juga. Nah ini ikhtiar kita maksimal. Tentu kendala-kendala itu, kendala teknis yang lain ya karena dengan pandemi anggaran yang harusnya kemarin kan refusing untuk yang tapi sekali lagi kita itu mentalnya bukan mental tempe. Kalau nggak gitu kalau nggak ada batang akar pun jadi. Wah, luar biasa ini Pak Kawan. Ya, itu tempur kita bersama. Oke. Ini pemuda juga nih, pemuda dan olahraga. Apa kabar pemuda nih, terutama para atlet yang nanti bakal disiapkan, Pak Kadis? Ya. Kita sebetulnya menyemangati anak-anak muda. Kalau dulu olahraga itu hanya fungsinya untuk kesehatan. Saya tadi nge-share sama beberapa teman. Kesehatan aja, supaya olahraga, supaya sehat. Meningkat olahraga itu prestasinya sekarang diberikan reward. Kalau Anda dapat emas, PON atau SEA Games bahkan kok nyari kerjaan susah, ya nggak mungkin sekarang. Semua diberikan ruang itu. Bahkan masuk TNI, Polri, tapi kalau prestasinya internasional bahkan nasional itu ada sendiri sport untuk sendiri masuk ke sana.
setelah prestasi ada satu tingkat lagi adalah gaya hidup. Hari ini kalau nggak olahraga primitif banget gitu ya. Manusia kok nggak mau olahraga gitu ya, ya olahraga. Sepedanya ada yang 50 juta, bahkan ada yang 300 juta. Ya sepeda, motornya, ada sepatu bolanya, raketnya, sekarang sudah gaya hidup. Nah hari ini ke depan sekarang pimpinan kita pengen olahraga ini menjadi sportainment dan sport tourism. Maksudnya apa? Olahraga ini mampu menjadi daya ungkit ekonomi, bukan hanya prestasi, bukan hanya sehat, tetapi menjadi daya ungkit ekonomi. Misalnya apa Pak? Suratin kemarin Kota Tangerang tidak ada tim kita yang masuk Suratin. Nah, namun kita memberikan lapangan Benteng Ribon untuk menjadi venue pertandingan Suratin. Dari Papua, dari Maluku, dari Kalimantan, dari Sumatera, seluruhnya datang ke lapangan Benteng dan main di lapangan Benteng. 10 hari ada di Tangerang. Hotel penginapan kecukupannya semua penuh. Yang kedua, jajannya di Tangerang. Beli oleh-oleh pulang ke Papua juga dari Tangerang. Kira-kira UMKM juga kan kebeli juga ya. Inilah sebetulnya sport tourism. Jadi sportainment dan sport tourism. Jadi olahraga mampu menjadi daya ungkit ekonomi. Luar biasa nggak? Menarik ya, plus dong buat Pak Kadis. Dan itu bawa nama Kota Tangerang juga ya. Harus. Iya itu bawa. Oke. Saya mau nanya tadi atletnya sekarang fasilitas penunjangan nih untuk mereka latihan nih bagaimana nih? Ya semua berjalan. Ya walaupun beberapa memang venue sedang berproses, tapi bukan berarti tidak bisa latihan. Ada yang latihannya masih di luar kota. Apa itu Pak? Satu sepatu roda misalnya. Itu masih di luar kota. Insya Allah kita lagi bangun. Semoga tidak ada aral melintang gitu nanti di komplek Wisma Atlet ada venue sepatu roda. Misalnya kita ada yang trail, yang hobi. Wah, kita akan bangun nanti salah satu venue bukan hanya untuk pro-pro nantinya. Setelah pro-pro itu batu loncatan bagaimana lokasi trail ini nanti sebanten, sejabodetabek event bisa dibuat di Kota Tangerang. Luar biasa juga nih ya. Oke, kita balik lagi ke Porprov. Mau nanya bocorannya nih Pak Kadis, dari awal opening ceremony-nya seperti apa sih sampai nanti penutupannya, rangkaian acaranya? Ya, karena ini kan melibatkan semua OBD, jadi panitia besar yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang. Ketua saya sekretaris, itu ketua-ketua bidang adalah kepala-kepala OBD. Berkaitan seremonial awal, berkaitan budaya, nah itu kepala dinas pariwisata dan kebudayaan ada di sana eventnya. Oh tentang keamanan ada Satpol PP, ada tentang bagaimana penginputan atlet, ini kan rangkaiannya panjang ya. Pertama adalah kesepakatan 47 cabur itu disahkan. Itu kan minimal harus diikuti 4 kota kabupaten. Jadi kalau cuma 2 kota aja, misalnya Kota Tangerang sama Kota Tangsel, Dayung, yang lain nggak ikut, batal itu cabur itu. Nah itu kita sudah melalui itu dan akhirnya putus jadi 47 cabur, jadi sah 47. Setelah itu kembali input tentang nomor-nomor mana yang dipertandingkan. Kayak tinju, tidak tinju doang kan ada kelas 50, kelas 57, kelas 60. Nah ini setelah caburnya adalah klasifikasi kelas sudah putus. Nah ini ke depan yang satu lagi adalah by name. By number sudah, ini by name. By name itu kelas 58 tinju itu Kota Tangerang siapa, kota kabupaten yang lain siapa. Sekarang semua tertib. Tidak ada atlet ujuk-ujuk tahu-tahu di ajang nongol, nggak ada. Semua sudah ada by name, by numbernya sudah semua. Nah ini ke depan adalah by name, jadi semua yang mau main itu atlet. Jadi dayung yang kelas kano siapa sudah ada namanya, Tangsel siapa, Kota Tangerang siapa. Memang ada cabur yang bisa diikuti sampai 3 nomor, misalnya panahan. Ya, jadi satu atlet itu bisa 3 nomor, mungkin dayung 3. Tapi kayak bola kan cuma satu-satunya ya. Ya basket satu, tenis. Nah ini tidak banyak. Moga-moga kita semua berdoa. Ini hajatannya bukan hajatan dispora,
bukan hajatan KONI, tapi hajatannya adalah tuan rumahnya adalah Kota Tangerang. Maka kita harus menjadi tuan rumah yang baik, bisa menerima tamu-tamu dengan baik. Saudaraku harus tahu, hotel-hotel itu ternyata kami kemarin survei sudah dipesan kota kabupaten lah. Bahkan kami terlambat, saya ingin ke salah satu hotel, Pak sudah kabupaten Tangerang, saya ke hotel yang satu, Pak udah Kota Cilegon. Waduh. Ya, saya berharap kita semua jadi tuan rumah. Kita menghargai hari ini Agustusan 17 sampai akhir Agustus, baliho-baliho Agustusan. Setelah Agustusan selesai, mulai 1 September saya ingin kota ini di branding menjadi tuan rumah Porprov Tangerang. Wah, luar biasa. Plus ya buat Pak Kadis, Pak. Ya. Pak Kadis, kita juga melihat banget keseriusan dari Pemkot Tangerang. Bahkan tiap OPD yang tadi Kadis bilang itu buat ibarat katanya satu OPD satu cabur alias Bapak Asuh. Itu bagaimana? Ini sangat mempersiapkan sekali. Saudaraku, ini kan kita memang punya prinsip gotong royong. Kalau semua KONI, semua dispora di situasi ini TC center yang biasanya 3 bulan menjelang kan harus nginep dengan vitamin supaya lebih optimal. APBD kita dengan refocusing yang ada tidak mungkin semua terbiayai. Bahkan kita tuan rumah kan harus membeli alat untuk persiapan tanding. Dengan kegotong royongan kita, keputusan Bapak Wali Kota membentuk setiap kepala OPD menjadi koordinator. Rasanya Porprov ini benar-benar milik semua. Rasanya yang tanding bukan kadis dispora atau ketua KONI, tapi seluruh kepala OPD itu tanding di sana. Ini pertempuran bersama. Inilah semangat kegotong royongan kita untuk membangun olahraga. Bukan hanya itu, Adinda. Kita juga mau beberapa perusahaan yang peduli. Sekarang Gajah Tunggal juga sudah memberikan supportnya. Ada beberapa perusahaan yang siap memberikan supportnya. Karena olahraga tidak akan sukses berjalan sendiri tanpa support dari berbagai pihak. Terima kasih kepada OPD, BUMD Kota Tangerang, BJB yang terus memberikan semangat, sudah turun langsung ke cabur-cabur. Dan saya dapat laporan cabur, Pak terima kasih kepala OPD-nya turun nungguin kami latihan. Jadi anak ini nggak jadi anak hilang gitu. Semangatnya luar biasa. Sukses selalu, moga-moga. Sukses, amin ya. Kita mau nanya, coba bisa bocorin nggak Pak Kadis nih, branding Porprov nih, misalnya ikonnya apa? Karena gini Pak Kadis, izin ya, Formula E, wah rame gitu kan, Mandalika rame. Apa nih spora, apa brandingnya nih ini? Ya ini branding nanti disepakati sama panitia besar, tapi menculik sedikit, Kota Tangerang adalah kota juara. Oh itu tagline, itu tagline-nya ya? Kalau tapi disepakati. Dari maskotnya sudah diputuskan ada burung dari Kreo. Wah. Itu filosofinya apa? Ya, kemarin ada seleksi. Diseleksi ternyata burung dari Kreo ini yang harus jadi disepakati menjadi maskot Porprov sekarang. Oke. Nanti boleh kita minta datanya ya, gambar ya. Kita ikut bantu branding lah. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Kadis nih. Ya. Tadi udah nyeletuk soal sport tourism gitu kan, dan meningkatkan roda perekonomian. Ini bagaimana nih dampak efek dari Porprov Banten sendiri untuk masyarakat Kota Tangerang itu pada umumnya? Terima kasih Pak Kadis. Saudaraku harus tahu, Mandalika dibangun oleh Pak Jokowi, pemerintah pusat memberikan dampak kurang lebih 500 miliar pendapatan daerah di sana. Maka kalau kita siap menjadi sport tourism, kita memang tidak ada pulau, tidak punya pantai, tidak ada Borobudur di sini. Kita harus kreatif seperti Singapura, membuat event-event bertaraf internasional. Ini Porprov menjadi batu loncatan. Moga-moga semua siap. Kalau cukupan hotel sekitar 10 hari orang menginap di sini sampai 14 hari, saya yakin sekali kekuatan. Kami ini kalau hotelnya keisi, hotelnya nggak bangkrut. Hotelnya mensupport PAD kita, tenaga hotel kita juga anak-anak Putra Benteng Kota Tangerang. Wah kan gitu, jadi harus kita melihat potensi itu karena insya Allah setelah Porprov juga ada event internasional.
kita lagi berproses ingin ada lomba ajang marching band internasional ada di Kota Tangerang di bulan Desember. Luar biasa juga di Kota Tangerang. Oke, kenapa? Gimana? Sahabat, kenapa kami ingin nanti ada gor bertaraf internasional, ada Stadion Tangerang Ayo? Iya, bertaraf internasional. Kenapa kok, Pak? Kan udah ada stadion bis, ada JIS. Iya. Ya mungkin iya, tapi Kota Tangerang punya kepentingan. Kenapa kepentingannya? Ya sekali lagi untuk pendapatan asli daerah. Kota Tangerang itu kalau punya stadion bertaraf internasional, ada pendukung yang mungkin tempat lain tidak ada. Satu, akses tol yang tepat. Bandara juga. Dua, punya hotel yang cakupannya luar biasa. Ketiga, aksesnya dekat. Dengan bandara itu dekat. Bukan hanya tolnya saja, aksesnya dekat. Keempat, rumah sakit bertaraf internasional ada di kota ini. Kalaupun ada apa-apa dengan evakuasi cepat, Kota Tangerang memang layak punya stadion bertaraf internasional. Tangerang Ayo gitu ya. Luar biasa sekali. Oke. Closing statement nih Pak Kadis nih, pesan-pesan untuk para netizen. Ya, sahabat, olahraga sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu olahraga. Kita ada sarana khusus warga Kota Tangerang. Stadion Benteng ada jogging tiap pagi gratis. Tempatnya nggak kalah dengan yang lain. Anda boleh bandingkan seprovinsi Banten. Tempat stadion yang saya kayak begitu tapi dibuka untuk umum, Anda boleh bandingkan dengan yang lain. Kita juga ada Ahmad Yani yang warganya sudah berjibun ya. Kita benteng segala macam. Pastikan gor-gor kita manfaatkan dengan baik. Dorong putra-putrinya untuk berprestasi di olahraga. Karena olahraga sekarang bisa menjamin masa depan. Terima kasih, sukses selalu. Semoga Kota Tangerang menjadi kota juara. Tangerang, ayo. Oke, terima kasih untuk diskusi malam ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Waalaikumsalam.